Izin Bapak Ibu, sebenarnya Kementerian Desa itu tidak memiliki arti apabila tidak mendapat dukungan penuh dari teman-teman TPP di seluruh Indonesia. Dan pada prinsipnya kolaborasi dengan pemerintah desa itu memang diperlukan karena eh, dalam membangun desa, kami sadar sejak tahun 2018 saya mencoba untuk memahami tentang teori pentahelik, berbicara tentang eh, teori-teori yang di pedesaan. Ternyata banyak sekali ilmu yang saya dapat. Namun di tahun 2018 kami bersama tim kecil itu selalu gelisah bahwasanya kalau data ini hanya bersifat keluar indeks atau skor maupun status, ini kita tidak memiliki nilai effort yang lebih. Makanya semenjak tahun 2019 kita mencoba diskusi dengan tim Pusdatin pada saat itu, gimana kalau kita harus memunculkan rekomendasi atau masalah-masalah yang kita hadapin di tahun ini supaya tahun depan itu tidak menjadi masalah. Itu Pak poinnya. Karena kita kalau melihat dari pergerakan perkembangan status desa, bahwasanya ternyata dari tahun ke tahun itu mengalami peningkatan yang sangat drastis, dan menurut saya di tahun 2023 hasil pemutakhiran ini hasilnya sangat luar biasa. Karena di tahun 2023 desa mandirinya itu sudah naik ke 11.000, sedangkan targetnya pada saat 2023 masih mencapai 5.444. Kita udah setengah dari itu. Namun masih ada PR yang harus kita dorong, adalah yang statusnya pada zona nyaman, yaitu desa tertinggal dan sangat tertinggal. Ini yang harus kita turunkan, memberikan pemahaman, karena hal-hal inilah yang berdampak kepada pemahaman tentang desa. Kalau statusnya selain tertinggal sangat tertinggal, dana desa saya naik turun. Jadi hal itulah yang perlu menjadi PR bagi kita semua, teman-teman pendamping maupun pemerintah daerah, memberikan pemahaman kepada desa, apalagi dengan adanya revisi undang-undang, ini harus lebih gencar lagi kita sebagai pendamping di dalam mendampingi desa. Pemahaman ini yang salah, bahwasanya status perkembangan desa yang kalau statusnya tertinggal sangat tinggal, nanti dana desanya naik dan turun, atau naik lah ya. Itu yang menjadi pemahaman yang harus kita clearkan. Bapak Ibu, tidak ada hal yang berbeda. Cuma pada tahun 2023 tadi sudah disampaikan, di tahun 2019 itu sudah ada penggiringan bahwasanya harus disatukan. Namun pada saat itu masih belum ada kata sepakat. Karena apa? Karena konsep di dalam pemutakhiran tidak sepakat di sini Bapak Ibu. Bahwa Kementerian Desa pada saat itu memang didorong untuk menerbitkan regulasi, tetapi hanya menerbitkan regulasi dan hasilnya itu berdasarkan dari datanya dari BPS, dan di sini yang tidak ada kalimat sepakatnya. Maka di tahun 2023 dari awal pembahasan yang sudah 26 kali pertemuan intens antar lintas KL, kita mempertahankan konsep pemutakhiran data seperti ini, yaitu dimulai dari desa, kecamatan, kabupaten, dan provinsi. Supaya apa? Supaya data ini milik kita bersama. Dan ini bisa diketahui karena apa? Terjadinya pembangunan atau terjadinya capaian hasil yang signifikan tadi saya sampaikan di atas ini, itu karena apa? Terjadinya kolaborasi bersama. Kita tahu pada posisinya bahwasanya desa harus melakukan apa dan bagaimana siklus perencanaan pembangunannya itu dimulai. Inilah edukasi yang harus kita terapkan, bahwasanya seperti ini Bapak Ibu. Kalau di level desa pemutakhirannya itu sesuai dengan kondisi real di lapangan, maka kebijakan perencanaan yang berbasiskan data di level kabupaten provinsi ini tidak akan meleset. Sehingga apa? Ini kita menyediakan data ini, kita membantu pemerintah daerah, pemerintah desa, perencanaan berbasiskan data. Kita ingat di dalam regulasi baik Permendes 21 maupun Permendagri 114 bahwasanya kita harus melakukan identifikasi. Identifikasi sebenarnya melalui dari pemutakhiran data, yaitu
Karena dengan begitu kita akan mendapatkan informasi yang update, dan di sini kita kaitkan di dalam kebijakan perencanaan. Kenapa kok kita mulainya di bulan Januari sampai Juni? Itu karena kita sadar bahwa siklus perencanaan pembangunan di desa itu kan dimulai di bulan Juli. Maka kesiapan data ini harus di bulan Januari sampai Juni. Jadi penerapan pendekatan melalui pendeteksian yang ada di level desa. Masalahnya apa? Kenapa kok kuesioner setiap tahun berubah atau mengalami penambahan? Di tahun 2024 ini penambahannya ini karena kita mensepakatin bahwa tahun 2024 kita akan mendapatkan raw model dari indikator indeks desa. Karena di dalam indeks desa kita harapkan di tahun 2025 itu tidak terjadi konflik. Maka di tahun 2024 selain data IDM yang menjadi pertanyaan rutinitas di tahun 2023 selama ini, itu kita tambahkan pertanyaan yang indeks desa. Itu harapannya adalah, tetapi di dalam pertanyaan indeks desa kita belum memunculkan skor kesimpulan akhir maupun statusnya. Karena ini akan menjadi model atau menjadi analisis bagi di level kementerian. Diharapkan nanti setelah di tahun 2024 hasil antara IDM sama indeks desa ini balance. Tidak, supaya nanti di tahun 2025 itu Bapak Ibu tidak komplain kepada kementerian. Jadi karena di Bappenas sudah mengeluarkan surat bahwasanya dari hasil kesimpulan raker teknis yang ada di Surabaya itu Bappenas sudah mengeluarkan capaian target per provinsi dan per kabupaten. Itu cuma tinggal di tahun 2024 base data atau base untuk jumlah status mandirinya di tahun 2024 ini masih belum dikeluarkan, masih bersifat persentase kenaikan dari tahun 2025. Nanti peningkatannya adalah sekian persen. Itulah nanti base raw datanya dari sini Bapak Ibu. Jadi hal inilah yang perlu kita pahamin. Tidak ada yang berubah, cuma kita mencoba revitalisasi di tahun 2024 ke 2025 ini supaya tidak terjadi permasalahan nanti ke depannya. Jadi perhitungannya kita mendorong bagaimana data ini tetap konsisten dan tidak terjadi perubahan skor pasti ada Bapak Ibu. Cuma yang disinilah yang tugasnya di level kementerian bagaimana model-model yang nanti data yang kita kumpulkan itu akan meminimalkan supaya nanti 2025 soft dan Bapak Ibu tidak banyak komplainan oleh pemerintah daerah. Yang ke depan Bapak Ibu yang harus kita ketahui, konsepnya nanti akan lebih intens dan akan lebih kencang progresnya. Karena apa? Bappenas akan mendorong ke Bapeda provinsi dan Bapeda kabupaten yang pastinya Bapak Ibu peran di sini akan diperlukan sangat lebih. Dan kerja Bapak Ibu itu akan lebih ringan karena di level birokrasi sudah akan mensupport poin itu. Kalau aplikasi atau website IDM ini nanti akan dipakai keberlanjutannya, jadi nanti diharapkan hanya hilang M-nya akan hilang. Jadi id.kemendesa.go.id, sehingga apa? Konsep pemutakhiran data ini akan kita pertahankan, yaitu dari desa didamping oleh pendamping lokal desa. Kenapa di dalam berita acara ada minta persetujuan tanda tangan BPD? Karena ada beberapa usulan BPD di wilayah Sumatera dan Sulawesi itu meminta ada peran. Makanya di level kabupaten, di level desa kita menambahkan tanda tangannya BPD. Disitulah kita mengharapkan ada hal yang positif bahwasanya kalau BPD mengetahui masalah rekomendasinya yang menjadi concern hasil identifikasi tahun itu, maka kita harapkan bisa didorong untuk pembahasan di musyawarah desa. Pertanyaan yang selalu berulang ke kami adalah bagaimana kita mengukur atau kita mengetahui hasil pengukuran
pengukuran desa ini ditindaklanjut di musyawarah desa. Ini bisa sebenarnya bisa dilakukan apabila antara dua aplikasi, antara MonFDD dengan aplikasi IDM ini bisa disatukan, maka kita akan mengetahui berapa persen jumlah desa yang menindaklanjutin dari musyawarah desa. Dari hasil pengukuran ke musyawarah desa itu bisa didetek Bapak Ibu. Sehingga dengan begitu kita akan bisa memprediksi persentase atau jumlah desa yang menindaklanjutin. Sehingga ini juga menjadi pertanyaan Menpan RB, berapa desa yang menindaklanjutin dari hasil pengukuran. Tapi pada posisi saat ini kita hanya mampu mendeteksi dari statusnya, tetapi bisa juga mendeteksi dari penurunan rekomendasi yang dilakukan oleh desa atau hasil pengukuran dari tahun 2023 menjadi 2024 itu rekomendasinya dari desa setiap desa mengalami penurunan berarti ada tindak lanjut. Itu yang mungkin yang bisa cuma ini menjadi PR kita semuanya di level kementerian, bagaimana kita mendeteksi ada pertanyaan berapa desa yang menindaklanjutin dari hasil pengukuran di rekomendasi. Itu menjadi PR juga karena yang selalu menjadi pertanyaan oleh Menpan RB itu juga poin yang perlu kita jawab untuk pekerjaan kita supaya nggak kita lakukan secara manual tetapi by system. Mungkin itu Pak Kaban PR yang selanjutnya yang harus kita jawab supaya kerja kita di level kementerian tinggal satu klik kita udah tahu berapa desa yang menindaklanjutin dari hasil pengukuran. Itulah yang harus kita dorong. Sebenarnya konsep ini tahun 2020 sudah kita bayangkan, sudah kita mau ketuskan, cuma pada saat itu ada yang tidak terjadi peralihan, maka belum terrealisasi antara penggabungan atau memonitor antara desa hasil pengukuran ke pencatatan untuk APBDes-nya. Itu Bapak Ibu, kalau peran Bapak Ibu masih sama, kami memohon dengan sangat dengan keluarnya surat yang dari Bapak Dirjen ke BPSDM meminta kepada desa-desa atau pendampingan yang desa status tertinggal dan sangat tertinggal harus fokus kepada pengentasan kemiskinan sama kemandirian desa. Kita sadar bahwa Bapak Ibu, desa tidak akan tahu, desa hanya tahunya adalah dana desa saya naik dan turun. Itu yang kita ketahui. Tetapi apabila dana desanya naik karena dia statusnya tertinggal, sangat tertinggal, sedangkan itu ada tambahan alokasi afirmasi, dia tidak tahu apa yang harus dilakukan. Maka tugas kita sebagai pendamping untuk mendampingi bahwasanya mendorong bagaimana yang statusnya tertinggal, sangat tertinggal, mereka menindaklanjutin dari rekomendasi yang ada. Karena di dalam rekomendasi itu yang diharapkan adalah menurunkan kemiskinan, angka kemiskinan sama kemandirian desa. Pada operasionalnya seperti apa? Kalau di level PLD, yaitu di level desa didamping oleh PLD, kita harapkan PLD lebih intens, PLD lebih aktif untuk menyampaikan temuan-temuan di hasil pengukuran di tahun 2024. Makanya di tahun 2024 tolong kita berharap sekali pendamping independen dan jangan dipengaruhi oleh keinginan birokrasi, karena pendamping kita harapkan memberikan suatu tampilan yang sesuai dengan kondisi di lapangan. Kalau memang di sana ada rumah sakit atau puskesmas ada, dijawab ada. Tidak usah dijawab tidak ada, tetapi tampilkan sesuai dengan data realitasnya. Karena apa? Itu akan berdampak kepada rekomendasi yang ada di level kabupaten, provinsi maupun di pusat. Di level kabupaten, TAPM kabupaten itu harus memainkan peran membangun kolaborasi dengan Dinas PMD dan Bapeda. Diharapkan rekomendasi ini mampu didistribusikan ke OPD-OPD. Itulah yang harus kita jaga, ritme ini. Walaupun saat ini adalah pembiayaan langsung di level kementerian, tetapi membangun kolaborasi, membangun komunikasi di level kabupaten dan provinsi ini harus tetap konsisten, harus tetap jalan. Karena apa? Kita sebagai pendamping partisipasi yaitu mendampingi di levelnya masing-masing, memiliki peran bagaimana mendorong hasil kerja pendampingan kita bisa diimplementasikan, data kita dipakai.
gitu. Kalau di level kementerian kita memainkan peran, yaitu merangkul di level kementerian, yaitu Bappenas, Bappenas, Kemenko, Setkap, dan Kemendagri, Manba BPS, itu supaya apa? Kita sudah solid Bapak Ibu, karena kita makanya tidak heran dengan keluarnya surat dari Bappenas bahwasanya capaian RPJP-nya tiap tahunnya sudah ada berdasarkan dari indeksnya, karena kita memikirkan bahwasanya ini tidak boleh berlarut-berlarut, dan ini tetapi muatan yang adanya Kementerian Desa dengan konsepnya partisipasi itu harus tetap kita pertahankan. Itulah poin-poin kenapa di tahun 2023 mengalami perubahan konsep, karena pada prinsipnya adalah di indeks desa yang dulunya di IDM itu berbicara tentang akses, itu hanya melihat tentang jarak atau waktunya, tetapi di dalam indeks desa melihat dari 3 poin, yaitu mulai dari jarak, waktu, dan ketersediaan transportasinya. Di situ analisis-analisis yang perlu pengembangan, karena di IDM ini adalah konsep di tahun 2016 itu mengalami perubahan kondisi yang ada di desa, mulai dari transportasi online-nya sudah berubah, e-commerce-nya sudah banyak yang berubah, tentang logistiknya juga sudah banyak berubah, dan tentang perbankan juga banyak berubah. Jadi kita tujuannya memang melakukan revitalisasi ini harus mengikuti perkembangan zaman. Kenapa kok IDM dari tahun 2016 sampai 2023 ini belum berubah? Karena apa? Karena diatur di dalam peraturan Menteri Desa. Maka kalau indikatornya mau berubah, berarti regulasinya harus dirubah. PR yang menjadi concern di tahun 2024, Kementerian Desa harus melakukan sedang proses untuk revisi Permendes 2 tahun 2016 untuk direvisi menjadi indeks desa. Itulah catatan informasi yang perlu kita sampaikan awal. Kami belum menyampaikan isinya, tetapi sudah Bapak Ibu baca kedalaman dalam pertanyaan kuesioner, karena di bulan Januari sampai bulan April ya, bulan Maret kita membuat memfinalisasikan kuesioner, koordinasi dengan Bappenas dan koordinasi dengan BPS. Ini indikatornya finalnya seperti apa dan kita implementasikan dalam kuesioner. Terus selanjutnya kita sampaikan ke Pusdatin, dan Pusdatin langsung merespon dalam waktu 1 bulan lebih sedikit, dan alhamdulillah sudah disesuaikan di dalam pay system. Itulah prosedur yang harus kami jalanin Bapak Ibu. Ini sudah termasuk cepat proses ini, yang seharusnya melalui proses clearance, tetapi ini sudah diantisipasi supaya di bulan April bisa siap, dan kita harapkan di bulan Juni nanti bisa tercapai peningkatan, bisa mencapai progresnya mencapai 100% yang diharapkan. Untuk wilayah Papua itu semoga saja progres bisa 100% ada mengalami peningkatan. Itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kalimat kata yang tidak berkenan. Yang pastinya kita punya semangat bersama untuk membangun desa menjadi lebih baik, dan dalam melakukan pendampingan yang pastinya ini tidak lupa dari dukungan para pimpinan baik di Ditjen PDP maupun di BPI yang saling berkolaborasi, karena pada prinsipnya adalah pengembangan aplikasi itu berada di BPI, yaitu di bawah hanya Pak Ivanovic. Mungkin itu Bapak Ibu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Mustaqim. Ya, kita lanjutkan karena untuk menghemat waktu. Kita lanjutkan untuk Mas Ibnu untuk menyampaikan, mungkin ada pembaruan kaitannya dengan template atau pengunduhan atau pengunggahan dan lain-lain. Dipersilakan Mas Ibnu. Ya, baik. Terima kasih Pak Yudi kesempatannya. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya cukup untuk menjelaskan dari sisi teknisnya Pak ya. Untuk cara pengisiannya sebenarnya dijelasin tadi dengan Pak Mustaqim itu masih sama dengan tahun lalu. Jadi sebenarnya tidak ada perubahan dengan cara pengisiannya. Nah, jadi untuk loginnya itu masih sama, websitenya itu idm.kemendesa.go.id.
Nah, untuk username sendiri, jadi teman-teman TTP bisa menggunakan username yang sama, yaitu kode desa. Dan untuk passwordnya sendiri itu nanti teman-teman bisa tanyakan ke TA kabupaten ya, atau provinsi yang udah kami share sebelumnya. Nah, ini saya coba login sebagai contoh untuk cara penginputannya. Nah, di sini tampilan dashboard sebenarnya untuk yang 2024 tidak ada perubahan. Jadi kalau belum melakukan penginputan, di sini belum tersedia untuk dashboardnya. Nah, untuk data tahun lalu juga Bapak Ibu juga bisa melihat di sini di option tahun lalu. Terus untuk pengisiannya masih sama, yaitu di menu kuesioner 2024. Nah, di sini kita cuma menambahkan untuk 2024 yaitu pertanyaan untuk indeks desa. Nah, ini kita bagi dua tab, yaitu pertanyaan untuk IDM di tab yang paling kiri, dan berikutnya adalah pertanyaan untuk indeks desa. Nah, kurang lebih penambahan pertanyaan ini ada sekitar 466 ya untuk kuesioner indeks desa. Dan ada beberapa pertanyaan yang di indeks desa itu terkait dengan pertanyaan yang di IDM. Jadi jika Bapak Ibu melakukan pengisian di kuesioner IDM, akan juga otomatis terisi di kuesioner indeks desa. Gitu. Nah, untuk IDM sendiri itu masih sama dengan tahun lalu, jadi tidak ada perubahan yang banyak di sini. Untuk metode uploadnya template juga sama. Di sini kita juga ada 7 template. Jadi Bapak Ibu untuk melakukan cara pengisiannya sama. Nah, untuk awal pengisian ini kami sudah mereplikasi untuk inputan dari tahun 2023. Jadi untuk mempermudah, seperti jarak itu kan tidak banyak perubahan ya dari tahun lalu. Jadi jika Bapak Ibu login di sini sudah terisi pengisian dari tahun lalu. Jadi untuk mempercepat proses pengisian, Bapak Ibu tinggal menyesuaikan saja gitu. Jadi untuk isian di tahun 2024 mana yang mesti dirubah, hingga Bapak Ibu lakukan di sini. Nah, terus selanjutnya untuk cara pengisiannya, untuk mempermudah, Bapak Ibu bisa langsung melakukan download kuesioner di sini dalam bentuk Excel. Nah, untuk pengisiannya sebenarnya di sini lebih cepat Bapak Ibu melakukan di template Excel-nya. Jadi ketika semua sudah terisi di template Excel, Bapak Ibu tinggal melakukan unggah kuesioner di sini. Gitu. Jadi untuk persentase inputannya, Bapak Ibu tinggal cek di sini pertanyaan mana saja yang belum terisi. Gitu. Sini. Nah, selanjutnya untuk submit verifikasi jika sudah 100% baru bisa dilakukan. Gitu. Jadi mohon pastikan semua inputan itu sudah terisi 100%. Nah, di sini sebagai contoh, sebenarnya validasi di sisi web ini sedang kami kembangkan juga Bapak Ibu. Jadi sebagai contoh di sini misalnya untuk di sini sebagai contoh kita coba unduh ya. Nah, di sini Bapak Ibu mohon dicek juga. Nah, untuk di sini total skor kan ngalamin error di indeks desa. Gitu. Walaupun di sini dari sisi webnya itu sudah 100% gitu. Nah, namun untuk di kuesionernya di sini terdapat kesalahan. Bentar. Saya coba share form Excel. Nah, di sini kalau kita lihat di total skornya ini mengalami error value. Gitu. Jadi Bapak Ibu mesti cek kembali
untuk form Excel-nya apakah sudah menghasilkan nilai total skor indeks desa atau belum. Nah, di sini bisa kita cek untuk row 2404. Nah, di sini. Jadi di sini kasusnya itu adalah karena kita share lagi yang webnya. Nah, ternyata nilai yang di sini, misalnya contohnya di web ini kan belum ada validasi Bapak Ibu. Jadi misalnya kalau kita input di sini nilainya 400 gitu. Jadi untuk hasil total skor indeks desa itu menjadi error seperti yang tadi. Jadi Bapak Ibu pastikan nilai-nilai yang di sini jumlah usia itu tidak melebihi dari pertanyaan yang sebelumnya gitu. Nah, itu baru kemarin kami temukan, jadi ada error, tapi di sini lolos gitu secara webnya. Jadi Bapak Ibu untuk pengisiannya mohon dilakukan di Excel dulu, dipastikan semua di template Excel itu rumusnya keluar semua hasilnya, baru Bapak Ibu melakukan upload di sisi webnya gitu. Nah, terus untuk submit verifikasi masih sama seperti tahun lalu. Ini agak lama loadingnya karena kan kita proses lumayan banyak inputan ya, jadi ada penambahan 500 lagi. Nah, setelah hasil keluar di sini Bapak Ibu tinggal melakukan unggah berita acara, lalu checklist dan melakukan submit. Paling itu aja dari saya.